warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Nganjuk, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh staf tenaga kependidikan, dan anak-anakku siswa baru SMK Negeri 2 Nganjuk yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, taufik, hidayah dan rahmatnya, sehingga kita semuanya masih sehat dan dapat beraktivitas, khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi diri dan mengemban tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Yang kedua, di tengah situasi perkembangan virus COVID-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda adanya penurunan, maka kita semuanya tetap prihatin, tetap menjaga diri, bahwasanya dengan melakukan disiplin diri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah kepada kita sekalian, kita taati secara bersama-sama, sehingga mudah-mudahan di Kabupaten Nganjuk khususnya angka penurunan COVID di Kabupaten Nganjuk, penyebaran virus COVID-19 sampai hari ini, berita yang kami ikuti ternyata masih belum menunjukkan penurunan. Oleh sebab itu, kita harus tetap waspada dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, saya yakin kita semuanya kepingin kegiatan di tahun pelajaran baru bisa situasinya kembali normal, sehingga kita bisa berinteraksi sosial lebih elegan. Namun demikian, keselamatan dan kesehatan kita bersama, keselamatan dan kesehatan kita semua adalah menjadi yang paling utama. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan, sesuai dengan kalender akademik, bahwasanya itu adalah hari pertama dimulainya tahun kegiatan pembelajaran yang diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, atau yang lebih populer kita kenal dengan MPLS atau masa orientasi siswa baru. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka setiap lembaga, setiap masing-masing satuan pendidikan, termasuk di SMK Negeri 2 ini, harus mendesain sedemikian rupa dengan catatan MPLS tetap bisa kita langsungkan, tetapi karena situasi yang masih belum normal, maka jalan yang pertama adalah menggunakan moda daring, yaitu melalui interaksi menggunakan media sosial. Yang kedua, bisa menggunakan metode di luar jaringan, misalnya dengan nonton TV atau mendengarkan siaran radio. Dan yang ketiga, bisa menggunakan pendekatan yaitu school visit, yaitu kunjungan sekolah dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga anak-anakku semuanya bisa datang ke sekolah, misalnya karena ada tugas-tugas, kemudian diambil ke sekolah, kemudian dibawa lagi pulang. Namun dengan demikian, kegiatan khususnya standar protokol kesehatan diri mulai dari rumah sampai ke sekolah hingga kembali ke rumah harus ditaati dengan baik. Karena sekali lagi saya katakan
bahwa keselamatan dan kesehatan kita adalah yang menjadi yang utama. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di dalam situasi yang normal ini harus dikemas dengan situasi yang menyenangkan, situasi yang menggembirakan, di mana anak-anakku, para lulusan SMP MTS akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentunya dengan harapan dan suasana gembira, bisa ketemu dengan kawan-kawan baru, bisa ketemu dengan guru-guru baru, bisa ketemu dengan sekolah-sekolah baru dengan situasi dan suasana yang berbeda. Namun demikian, karena situasi masih kondisi belum normal dan kita mencoba untuk melakukan satu langkah-langkah, yaitu masa atau zona new normal. Dengan demikian kita harus menata diri secara bersama, terutama kesiapan sarana, kesiapan diri kita dan anak-anakku sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengurangi hikmah daripada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, tentunya dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi atau jejaring media sosial. Ini anak-anak tidak akan terkurangi dari kegiatan interaksi dengan teman-teman barunya. Oleh sebab itu, upaya dan tujuan yang utama di dalam kegiatan MPLS pertama adalah mengutamakan penghargaan dan bukan hukuman. Sehingga harapan saya nanti anak-anak di dalam mengikuti moda daring atau kegiatan-kegiatan yang lain, anak-anak bisa mendapatkan situasi yang menyenangkan, suasana baru. Pertama, mengenali lingkungan sekolah. Bagaimana SMK? Kenapa saya harus SMK? Apa program dan kurikulum SMK? Dan setelah SMK saya akan melanjutkan seperti apa? Apa yang harus saya lakukan, demikian dan seterusnya. Yang kedua adalah peran pendidikan keluarga. Di dalam kegiatan khususnya di masa pandemi ini, peran keluarga sangatlah sangat penting. Karena yang sedianya dan semula para orang tua itu menyerahkan sepenuhnya pendidikan putra-putrinya hanya kepada lembaga pendidikan, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 maka peran orang tua jauh lebih utama, karena hari-hari kegiatan selalu berada di rumah dan bisa dipantau secara khusus oleh orang tua. Dan mau tidak mau, orang tua harus memposisikan belajar menjadi guru pendamping kepada putra-putrinya. Oleh karena itu, peran pendidikan dan sinergi pendidikan keluarga dengan sekolah ini harus kita tingkatkan dan terus kita bangun. Karena produk daripada sekolah, produk daripada pendidikan adalah bukan hanya barang, tetapi adalah sumber daya manusia. Hasil produk pendidikan adalah tidak semata-mata barang dan jasa, tetapi adalah lebih menekankan pada lulusan, output lulusan, sumber daya manusianya yang kita garap. Oleh sebab itu, menggarap sumber daya manusia adalah tidak bisa hanya diserahkan kepada para guru, tetapi orang tua adalah memiliki suatu porsi yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena durasi waktu bahwa siswa atau putra-putri kita ini akan lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Bapak, Ibu, Dewan Guru, seluruh staf tenaga kependidikan dan anak-anakku yang saya banggakan, keluarga besar SMK Negeri 2 Nganjuk, yang pesan saya terakhir, mari kita laksanakan kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi daripada esensi daripada kegiatan MPLS. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan semasa MPLS, saya harapkan tidak hanya sekedar tugas dan tugas saja, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa berinteraksi, yaitu melakukan diskusi-diskusi atau
menayangkan profil masing-masing individu untuk bisa dikenal, kelebihan masing-masing sewaktu masih pada kegiatan di pendidikan sekolah menengah pertama maupun di SMP, bisa saling bertukar profil sehingga kita bisa meningkatkan bersama-sama, saling menyerap untuk meningkatkan potensi diri kita. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita sekalian. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.